yang yang belum disebutkan sapaannya dalam daerah masing-masing. Tadi saya bilang tolong ditulis supaya nanti kalau saya firman Tuhan lagi, saya akan menyapa kalian dengan sapaan kalian di daerah masing-masing. Tapi sampai sekarang tidak ada yang kasih list ya. Tidak ada yang memberikan list baik dari Banggai, baik dari Mentawai, bahkan dari Kalimantan. Ini sudah tidak ada orang Jawa, jadi hanya 3 saja yang belum. Jadi malam hari ini saya perlu menyapa kalian dengan bahasa dengan sapaan kalian hari-hari di daerah masing-masing, karena belum ada list yang dikasih. Kasihan juga kalau cuma 3 yang saya sapa malam hari ini, ya nanti ada yang terus lagi kan kasihan. Jadi malam hari ini saya bersyukur ya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat pembina Yud, bahkan ketua dan pengurus yang ada di dalamnya. Terima kasih buat kesempatan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Dan terima kasih buat teman-teman mungkin yang setia untuk datang yang malam hari ini untuk kita memberikan hati bahkan hidup untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ingatkan saya ya, kita tidak mau sesuatu yang sudah terjadi lagi. Jadi diingatkan ya, mungkin dari belakang bisa kasih silang kakinya atau tangannya untuk mengingatkan saya supaya berhenti, jangan terlalu panjang ya gitu kan. Dari pagi kan sampai 1 jam lebih ya, sampai memori pun penuh. Malam hari ini jangan sampai itu terjadi, kita hindari itu. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terdapat dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sekali lagi pembacaan kita malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Yang sudah ada di sana katakan bersama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Izinkan saya untuk membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak diri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang susahnya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon di tanah ketika yang baik, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak baik daunnya, apa saja yang diperbuatnya hasil. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang baru kita baca, kita punya tema malam hari ini, yaitu hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Kalau kita kasih tambah di situ pemuda-pemudi, berarti hidup pemuda-pemudi yang berkualitas. Ini mantap ini, ya. Ini baru mantap. Ya, hidup pemuda-pemudi yang berkualitas. Katakan sampai kiri kanan, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas, ya, quality of life. Hidup yang berkualitas. Kualitas, kalau kita lihat KBBI, kata kualitas, ya, berkualitas berasal dari kata dasar kualitas, yang berarti berbicara tentang mutu, berbicara tentang nilai, berbicara tentang bobot, berbicara tentang derajat, bahkan juga di dalamnya termasuk karakter. Ya, itulah kualitas. Kualitas juga dapat diartikan sebagai baik atau buruknya sesuatu. Kalau mengacu kepada sebuah barang, maka kualitas berbicara tentang baik atau buruknya suatu barang. Tapi kalau mengacu kepada human manusia, maka kualitas adalah baik atau buruknya karakter seseorang. Jadi malam hari ini tema kita apa? Hidup yang berkualitas atau hidup pemuda-pemudi yang berkualitas. Nah, mungkin ada yang mungkin di tempat ini saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan ini. Ya.
Dan bukan cuma di tempat ini, bahkan di kampung juga kemarin saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema yang sama, tapi dengan ayat yang berbeda. Ya, ayatnya kemarin waktu hari Sabtu kemarin sudah disampaikan. Ya, nanti kalau sama kan, jadi kita ganti ayatnya. Tapi temanya masih tetap sama, hidup yang berkualitas. Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa hidup yang berkualitas, kata kualitas yaitu baik atau buruknya karakter seseorang. Ya. Itu artinya bahwa ketika karakter kita baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tapi ketika karakter kita buruk, maka yang kita hasilkan juga karakter yang buruk. Jadi mau berada di mana kita? Teman-teman mau ada di mana? Baik atau buruk? Baik, tapi pada kenyataannya kita lebih kepada yang buruk. Iya, kalau disuruh memilih pasti kita pilih yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi pada kenyataannya kita tidak ada di sana. Justru yang kita bilang pengen yang baik itu bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Jadi hidup yang berkualitas atau pemuda-pemudi yang berkualitas, ya. Saya suka satu kalimat mengatakan seperti ini. Kalimat ini mengatakan kualitas hidupmu menentukan kualitas berkat yang kamu terima. Kalimat ini mengatakan bahwa kualitas hidupmu menentukan kualitas berkat yang kamu terima dalam hidupmu. Nah, berarti berkat yang datang menghampiri hidupmu tergantung dari kualitas hidupmu seperti apa. Ya tadi pertama sudah saya bilang, kalau baik ya pasti hasilnya baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, teman-teman, ada seorang anak muda, ya, dia ini pengen pergi ke sebuah kota yang besar, dan di kampung pemuda ini dengan keluarganya adalah orang-orang yang setia, orang-orang Kristen yang taat, ya, beribadah, bahkan bersekutu, berdoa dan sebagainya. Suatu saat dia ingin memberanikan dirinya untuk pergi ke suatu kota besar. Dan ketika ingin pergi, sang ibu, ini mungkin ilustrasi yang sudah sering kita dengar, ya. Sang ibu membekali dia dengan sebuah Alkitab. Sang ibu membekali dia dengan sebuah Alkitab. Nah, ketika ibunya memberikan Alkitab, sang pemuda ini berjanji bahwa dia akan membaca firman Tuhan ini, merenungkan, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Dia berjanji kepada sang ibu. Nah, selain dibekali Alkitab, dia juga dibekali dengan sebuah ijazah. Ya. Nah, pada jalan waktu singkat cerita dia sampai ke kota. Sampai ke kota, dia berusaha, ya, mencari pekerjaan. Berjerih payah yang kesana kemari ke setiap kantor dia kunjungi, tapi selama seminggu itu ternyata dia belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dia inginkan. Belum mendapatkan apa-apa sama sekali. Sang pemuda ini tidak menyerah, ya, tapi dia tetap gigih, tetap memiliki semangat dan menyala-nyala untuk tetap mencari pekerjaan, melamar pekerjaan di setiap kantor-kantor yang ada di kota tersebut. Nah, suatu ketika teman-teman, ya, suatu ketika dia pergi pagi hari, dan sebelum pergi, seperti biasanya dia berdoa terlebih dahulu, berdoa memohon berkat dari Tuhan, bahkan meminta perlindungan dari Tuhan. Ketika berjalan, ada sebuah kantor mencari beberapa karyawan di situ, dan dia datang melamar di situ. Nah, ketika datang ke kantor tersebut, bertemu dengan sang manajer untuk interview, kemudian interview sang manajer, dia kasih ijazahnya, manajer ini membuka ijazahnya, kemudian menanyakan kepada sang pemuda ini, selain ijazah, adakah surat rekomendasi dari orang-orang yang mengenal kamu dengan baik? Sang pemuda ini kemudian mengambil sepucuk surat di dalam tasnya, dan ketika mengambil sepucuk surat itu jatuhlah sebuah buku. Jatuh ke lantai, kemudian sang manajer bertanya, apa yang jatuh? Sang pemuda ini menjawab dengan tersipu-sipu, yang jatuh adalah Alkitab. Ya, yang jatuh adalah Alkitab. Kemudian sang manajer bertanya, kamu melamar pekerjaan, kenapa kau bawa Alkitab?
Sang pemuda ini juga menjawab dengan polosnya, bahwa saya membawa Alkitab karena saya sudah berjanji kepada ibu saya bahwa saya akan membacanya, saya akan merenungkannya, bahkan saya akan menghidupi di dalamnya. Itu janji saya kepada ibu saya. Ya, jadi kemanapun saya melangkah, kemanapun saya pergi, saya akan tetap membawa Alkitab ini. Ya. Mendengar itu, sang manajer pun terheran-heran. Ya. Terheran-heran, kemudian dia berdiri dan mengatakan, kamu diterima di perusahaan ini dan kamu bisa bekerja. Sampai pemuda kaget, kok cepat sekali, padahal kan saya harus punya surat rekomendasi, harus interview selanjutnya dan sebagainya. Ya, karena bingung, lalu sang manajer mengatakan, tidak perlu lagi surat rekomendasi lain. Ya. Kenapa? Karena Alkitab sudah cukup, bahkan tidak ada lagi rekomendasi lainnya di dunia ini kecuali Alkitab. Baik, ya. Tidak perlu surat rekomendasi yang lain. Alkitab sudah cukup menjadi surat rekomendasinya. Ya, kenapa? Karena dia menghidupi di dalamnya setiap firman Tuhan. Pasti, ya, setiap apapun yang dilakukan itu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Lalu diterima, dia bekerja dan seminggu dia membuktikan sebagai karyawan teladan. Dan dengan singkat waktu karirnya melejit. Ya, dia jadi orang yang berhasil lagi. Ya. Hidup yang berkualitas seperti ini. Ya, seperti pemuda ini. Jadi malam hari ini firman Tuhan hidup yang berkualitas, teman-teman. Tadi berbicara nilai mutu. Menurut KBBI kita sudah mendengarkan. Nah, tapi kembali lagi ketika kita melihat zaman sekarang ini, teman-teman, saya mau bilang, zaman sekarang ini membutuhkan orang-orang yang hidupnya berkualitas. Ya, dunia sekarang ini membutuhkan orang-orang yang hidupnya berkualitas. Kenapa? Karena tanpa hidup yang berkualitas, maka kita akan semakin sulit untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin keras, bahkan semakin marah dengan kejahatan yang ada di mana-mana. Kita mendengar begitu banyak kejahatan di mana-mana. Nah, makanya kita dituntut untuk harus hidup berkualitas. Hidup berkualitas. Tanpa hidup yang berkualitas juga, teman-teman, ya, maka kita akan menjadi orang yang sulit untuk dipercayai. Tanpa hidup yang berkualitas, kita akan menjadi orang yang sulit untuk dipercayai. Nah, bayangin aja kalau kita menjadi orang yang tidak lagi untuk dipercayai. Melangkah kemanapun ketika kita melamar pekerjaan, kita baik itu di perusahaan, bahkan dimanapun, ketika hilang kepercayaan, sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Makanya diperlukan hidup yang berkualitas. Tanpa hidup yang berkualitas, kita menjadi orang yang mudah untuk dipengaruhi melakukan kejahatan. Ya, makanya malam hari ini, teman-teman, pentingnya hidup yang berkualitas. Katakan sampai kiri kanan, penting hidup berkualitas. Iya, penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang hidupnya tidak lagi berkualitas. Sehingga apa? Mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Seks bebas, narkoba, apalagi prostitusi, apalagi ada lagi pornografi, apalagi aurat. Oh, tawuran. Saya pikir aurat ya. Tawuran ya. Kemudian aborsi. Apalagi banyak sekali tindakan-tindakan kriminal lainnya yang terjadi akhir-akhir ini, yang di dalamnya begitu banyak anak muda yang jatuh di dalamnya, teman-teman. Ya? Nah, bayangkan saja kalau kamu tidak ke sini. Bayangkan saja kalau kita nggak di Kataros. Mungkin kita bagian salah satu dari tindakan-tindakan kriminal. Entah itu kita mungkin melakukan aborsi, atau juga kita mungkin menjadi orang-orang yang suka tawuran di dalamnya, atau menjadi pengedar narkoba, bandar narkoba dan sebagainya. Nah, kenyataannya itu yang terjadi, kita tidak bisa mungkin itu, ya, karena memang itu kita sudah menyaksikannya, ya, baik melalui media-media sosial dan sebagainya. Kita melihat kejahatan itu terjadi di mana-mana. Jadi itu teman.
teman-teman. Ya. Tadi saya bilang penting hidup berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas, ya, maka kita akan mudah melakukan kejahatan tadi. Ya. Mungkin kejahatan cuma satu yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya kita di dalamnya. Jadi hati-hati. Mari tetap pertahankan hidup kita supaya tetap hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Ya. Hidup kekristenan adalah hidup berkualitas. Apa? Hidup orang Kristen adalah hidup yang berkualitas, dan Tuhan pun menghendaki hal itu kepada kita. Ya, Tuhan menghendaki supaya setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya hidupnya harus berkualitas. Bilang kiri kanan, Tuhan mau hidup kita berkualitas. Kehendak Tuhan supaya setiap pemuda-pemudi Kristen memiliki hidup yang berkualitas. Meskipun masih muda, harus mampu mempertahankan hidupnya berkualitas. Ya. Harus belajar dari Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Coba satu orang membacakannya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita belajar dari seorang Timotius yang meskipun masih muda, dia tetap menjaga hidupnya untuk tetap berkualitas di hadapan Tuhan. Silakan 1 Timotius 4 ayat 12. Begini firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, itulah ya seorang Timotius. Itu teman-teman, Timotius ketika dipercayakan pelayanan ini, umurnya masih muda ya. Umurnya masih muda berapa? 12 tahun umurnya Timotius. Tapi dia sudah dituntut untuk hidup berkualitas, dan dia bisa melakukan itu. Bagaimana dengan kita yang sudah tua? Umur kita sudah kepala 2. Ya. Sebentar lagi sudah kepala 3. Sanggupkah kita hidup berkualitas? Sama seperti Timotius yang masih muda. Timotius 12 tahun. Siapa di sini 12 tahun? Angkat tangannya. Kalau nggak bisa tangan, kaki aja deh. Siapa sini yang umurnya 12 tahun? Nggak mungkin sudah keren 12 tahun. Nggak ada yang 12 tahun di sini, tapi Timotius 12 tahun teman-teman, luar biasa. Tapi sekali lagi dia tetap mempertahankan hidupnya untuk berkualitas. Masa Timotius yang muda saja bisa? Timotius belum tua, kita sudah duluan tua. Artinya kita pernah muda. Jadi nggak mungkin kita nggak bisa hidup berkualitas. Pasti bisa. Ya, iya dong, pasti bisa. Jangan bilang kayaknya nggak bisa. Namanya kita juga kan masih manusiawi ya. Apa Tuhan juga manusia kan gitu katanya. Jadi pastilah masih ada sedikit-sedikit ya jatuh gitu. Kok diimani itu? Dan gak bisa diimani itu. Mau hamba Tuhan manusia ke? Selama kita hidup sesuai apa kata Tuhan, pasti kita mampu untuk hidup berkualitas. Amin. Ketika kita hidup berkualitas, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda daripada orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, pasti hidup kita berbeda. Ya, pemuda-pemuda di tempat ini pasti hidupnya berbeda dari orang-orang di luar sana. Ketika hidupnya berkualitas. Tapi semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Maukah kita hidup berkualitas? Hah? Mau kah? Mau? Mau kah? Maunya besar, tapi lakukannya kecil. Ya? Itu orang yang hidupnya berkualitas ya, ini mau ya, tadi bilangnya mau. Saya mau bilang orang yang hidupnya berkualitas berarti berani berkata, bahkan menolak setiap ajakan maupun kebiasaan hidup yang tidak baik. Sanggup nggak ketika ada temanmu mengajak ya untuk pergi misalnya, tahu nggak pulang kampung kan gitu. Nah, saya udah sekolah teologi.
semester 3, semester 5. Ketika pulang kampung, terus datang teman baik kita di kampung, ajak minum tua. Sanggup nggak kita menolak itu? Yang mengatakan tidak. Ini sahabat kita yang paling baik di kampung. Kita berani berkata tidak. Bisa. Kamu sombong. Mentang-mentang sudah sekolah teologi, berani berkata tidak. Bagaimana sanggup kita? Atau perempuan pulang kampung kan gitu ya, tiba-tiba datang perempuan datang teman kita yang cewek kan gitu, ini teman baik ketika SD ya, sama-sama mencuri bareng. Tiba-tiba dia datang kan, dia datang ajak kita untuk pergi malam-malam berjalan ya, cari cowok siapa yang mau untuk diajak. Berani nggak bilang tidak? Berani nggak kita? Orang bukan bohongan. Harus berani ya menolak dan berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita pulang dari tempat ini ke kampung kita, firman Tuhan sudah ada di hati kita. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah tahu mana yang sesuai kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Tapi ketika pulang kampung kita masih mudah untuk dipengaruhi melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini harus dipertanyakan. Ya. Bisakah dia naik ke semester berikutnya? Ataukah turun di semester 1? Itu. Jadi hidup yang berkualitas harus bisa menolak ajakan-ajakan yang tidak sesuai, yang tidak benar ya, di hadapan Tuhan. Ya mungkin ketika kita menolak ya tadi salah satunya kita dibilang sombong kan gitu. Ya laki-laki ketika diajak merokok di kampung kan gitu. Sekali-sekali cuma sekali kan gitu. Gak apa-apa lah, cuma panas bibir doang kan gitu. Kan mumpung cuacanya ekstrim yang dingin sekali. Kayak di Korea gitu kan, salju gitu. Jadi gak apa-apa lah. Ya memanaskan tubuh. Bisa gak kita menolak ketika diajak merokok? Cuma 1 batang gitu. Cuma 1 batang kalau gitu ya, gitu ya. Nah ketika kita menolak itu mungkin kita akan dibilang sombong dan sebagainya, dan mungkin juga kita akan dikucilkan, kita juga mungkin akan dihina, dan mungkin juga dibilang kamu mah norak kan gitu, kamu mah supaya ini ya, iya dong, mungkin ada yang berkata seperti itu. Nah, mungkin juga ada yang bilang, ya sebagai laki-laki ketika dikasih rokok kan gitu, kau bilang tidak, hidup dalam kekudusan. Terus teman bilang, kamu mah banci. Coba kalau sudah bilang banci, apa yang kau lakukan? Bilang, oh ya sudah sini. Ketika sudah dibilang banci, apa yang kau lakukan? Kamu mah. Ini laki-laki kalau sudah ditambaci apa yang kau lakukan? Buktikan bahwa kamu gak baci. Sini. Begitu. Laki-laki kalian cuma kalian yang tahu. Kita kan ketika dibilang banci kan gitu, apa yang kau lakukan? Kalau yang dilakukan lagi ngeri, dipukul katanya. Nah ini hamba Tuhan apa preman? Jangan ditiru ya. Bagi yang belum profesional jangan ditiru. Jangan dipukul juga kali ya. Tinggal kau bilang aja.
banci lebih hebat kalau cuma merokok. Kalian pernah lihat banci nggak merokok? Hah? Kenapa? Ada nggak banci yang nggak merokok? Tidak. Kok nggak merokok dibilang banci? Orang banci aja rokoknya mati pasang. Jadi ketika dibilang banci, nggak tahu norak, ya, dan sebagainya, gak usah kamu khawatir, gak usah takut, kan gitu. Ketika dikucilkan, gak usah kamu sedih dan sebagainya. Iya, itulah yang namanya mempertahankan kualitas hidup. Kalau kita mau hidup benar, ya kebenaran itu satu, teman-teman. Jadi malam hari ini, ayo kita sama-sama tetap mempertahankan hidup kita dengan hidup berkualitas. Terserah apa kata orang, kita tidak tahu, kita murah, kita tidak mengikuti sama dan sebagainya, terserah. Yang pasti hidup saya mempersembahkan untuk Tuhan, maka hidup ini harus hidup yang berkualitas. Amin. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, maka agar hidup kita berkualitas, yang harus kita lakukan ada 3M. 3M. 3 miliar, ya. Jadi kita bisa beli ruko 1 untuk tempat kita main voli. 3M. Yang pertama menyukai, kedua merenungkan, yang ketiga duit. Lakukan. Yang ketiga menghidupi atau melakukan firman. Ya. Agar hidup kita berkualitas ada 3M yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Menyukai, merenungkan, melakukan. Oke. Yang pertama menyukai firman Tuhan. Coba dibaca ayat yang kedua. Satu orang baca. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Cukup, hanya A, tidak lanjut B, ya. Ini harus pahami. Cuma 2A, berarti hanya A doang. Tolong jangan membabat semuanya, ya. Masih ada yang lain. Jadi 2A, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini jadi yang pertama menyukai firman Tuhan. Biarlah, ya, supaya hidup kita berkualitas, jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan hidup kita. Hidup kita harus menyukai firman Tuhan. Jangan bosan-bosan dengan firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Kalau firman Tuhan menjadi kesukaan kita, ya bayangin aja kalau teman-teman suka seseorang, apakah teman-teman bosan untuk lihat dia? Tidak. Bosan untuk bertemu dengan dia? Tidak. Tentu paling suka kalau bertemu. Iya. Paling suka untuk bertemu. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan pun demikian? Apakah firman Tuhan juga demikian? Kalau kita nggak lihat firman Tuhan satu hari ini, kayaknya aduh, ya, susah hati ini. Bagaikan kita tidak melihat si Doi. Firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Ya, mungkin di sini pasti sudah pernah jatuh cinta, kan? Pernah jatuh cinta? Menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Ya, Mazmur 119:97, Daud mengatakan apa? Ayat yang ke-97a. Apa itu? Begini firman Tuhan, betapa kucintai Tauratmu. Betapa kucintai Tauratmu. Nah, pertanyaannya, pasti siapa di sini yang sudah pernah jatuh cinta? Hah? Ada yang pernah jatuh cinta di sini? Tidak ada, ya. Masa sih nggak ada yang jatuh cinta di sini? Ya udah, mungkin jatuh cinta belum paham, jatuh hati. Hatinya jatuh tiba-tiba ditangkap. Hah? Belum pernah jatuh cinta di sini? Pernah. Kalau ditanya 1 kali, pernah. Jangan sampai 3 kali, 2 kali. Ya. Pernah
tidur pun tak nyenyak. Nah, itu udah pengalaman itu. Nah, seperti itulah orang yang jatuh cinta, orang yang suka menyukai seseorang. Nah, kenapa kepada manusia saja kita mampu melakukan itu, kita bisa melakukan itu, tapi kepada firman Tuhan kok kayaknya berat sekali melakukan itu. Makanya kan ada lagu itu apa? Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Mau cinta. Terus? Ini dia bilang kalau saya belum orang tua ya. Karena memang lagu ini cuma di zaman saya. Kalian gak belum pernah lihat ya, wajar sih. Aduh, ini kalau saya bawa lagu yang lama-lama kayaknya kalian kita kurang bekerja sama. Iya. Ya itu lagu dunia. Ya. Makan pun diingat, tidur pun diingat. Aku mau mati juga ku ingat kamu. Sambungkan dilihat. Di situ dia menari-nari. Nah, seharusnya firman Tuhan pun demikian. Kalau firman Tuhan menjadi kesukaan kita, kita mencintai firman Tuhan, maka hal itu juga kita bisa lakukan. Ketika di kamar mandi, ingat firman Tuhan tadi yang baru dibaca kan gitu. Ketika mau makan, ya, berdoa pun di dalamnya firman Tuhan di sini. Jadi itu teman-teman, yang pertama supaya agar hidup kita berkualitas, maka yang harus kita miliki, yang kita lakukan yang pertama adalah firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Bahkan sampai kiri kanan, firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Mengejar firman Tuhan harus jadi kesukaan kita. Semangat harus, kalau perkataan firman harus semangat. Ya. Kalau bisa runtuh semua dunia ketika firman Tuhan dimenangkan. Yang kedua, agar hidup kita berkualitas, selain firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan coba 2B, jangan dari 2A, 2B. Demikianlah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan bergumul lagi. Yang ganti-ganti firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam itu berarti setiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan berarti memikirkan. Merenungkan berarti mengingat. Kalau dalam bahasa Ibrani merenungkan berarti berbicara atau berbisik. Artinya melalui firman Tuhan malam hari ini kita ingatkan supaya dimanapun kita berada, kita harus mengingat firman Tuhan itu. Kita harus memikirkan firman Tuhan tersebut. Ya, bahkan kalau bisa kita memperkatakan firman Tuhan. Dalam hati saja, tidak perlu kau perkatakan kepada teman-teman. Setiap ketemu kau perkatakan firman. Lama-lama juga bosan orangnya. Ya, lama-lama kalau orang setiap ketemu kan teman kita, ada kan yang suruhani gitu. Ketemu tiba-tiba diperkatakan firman. Nah, pulang lagi diperkatakan firman. Nah, setiap hari perkataan firman. Dan sebenarnya sih bagus ya. Enak juga seperti itu ada teman. Tapi kan ada teman yang tidak suka seperti itu. Ya, tapi saya mau bilang, kalaupun dia tidak suka terus lakukan itu. Sampai dia bosan. Sampai dia menjadikan firman Tuhan tadi yang pertama kesukaan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini berbicara setiap hari. Loh, berarti setiap hari harus bawa Alkitab dong. Kan setiap hari merenungkan. Tidak semua kan kita ingat firman Tuhan. Ya berarti kemana-mana harus bawa Alkitab. Ya tadi belajar dari ilustrasi tadi. Dimanapun dia berjalan, melamar pekerjaan, ya di kantor-kantor, dia tetap membawa firman Tuhan. Membawa firman Tuhan Alkitab. Tidak pernah dia tinggalkan. Itu. Dan lihat hasilnya apa yang dia capai. Hidupnya menjadi orang yang berhasil. Inilah
Jadi teman-teman seperti itu, merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah memikirkan atau merenungkan firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya kita bertindak hati-hati. Ya. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mungkin melakukan sesuatu, firman Tuhanlah yang mengingatkan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk mengambil setiap keputusan. Yang pasti keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan sesuai firman Tuhan. Keputusan apapun dimanapun ketika engkau dipercayakan, ya, dan engkau sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, ayo ingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kau renungkan siang malam, lakukan itu, ya. Ya, supaya kita bertindak hati-hati dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ambil suatu keputusan, pilihan, itu sesuai dengan firman Tuhan, hasil perenungan kita. Coba kita buka Yesaya pasal 1 ayat 8. Silakan. Yang sudah amin. Langsung. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, baik itu dalam hati kita, bahkan dalam bibir kita mungkin bersuara, lakukan kerjakan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Jadi yang kedua, agar hidup kita berkualitas. Yang pertama tadi firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Yang kedua adalah yang ketiga, tidak usah lama-lama ya, nanti kita ditegur lagi. Katanya kelamaan. Oke, yang ketiga, menghidupi firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Yang tadi pagi saya bilang bahwa sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita dengar, sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita baca. Ya, tadi pagi sudah saya katakan, terlalu banyak firman Tuhan yang kita tahu. Yang menjadi pertanyaannya, berapa banyak kita melakukan atau berapa banyak kita menghidupi di dalamnya? Kalau kita melakukan survei buat kalian ini, pasti ada satu orang tidak mungkin hanya menghafal satu ayat, pasti lebih dari satu ayat. Bahkan ketika mendengar firman Tuhan, banyak sekali kalaupun ditanya teman-temannya, pasti bukan cuma satu yang ingat, lebih dari satu. Tapi kembali lagi menjadi pertanyaan buat kita, berapa banyak kita menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita? 1, 2, atau cuma setengah kita hidup di dalamnya. Jadi supaya hidup kita berkualitas, maka yang ketiga melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Kita tak cuma dengar doang, kita tak cuma baca, kita tak cuma merenungkan, ya, bukan cuma mencari kesukaan tidak cukup, tapi harus dilakukan, dikerjakan dalam hidup kita hari demi hari. Kita harus menghidupi di dalamnya dalam setiap aktivitas hidup kita. Kita harus menghidupi firman Tuhan di dalamnya. Kalau kita mau hidup kita menjadi orang-orang yang berkualitas, hidupilah firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, hidupilah firman Tuhan. Sehingga kita bertindak, kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mengerjakannya sesuai firman Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan di dalamnya. Selain hidup kita, ya, mencari hidup yang berkualitas, pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita ketika kita menghidupi firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ya. Ada sebuah ilustrasi suami istri. Ini baru menikah, baru beberapa bulan, jadi anggap saja ini pengantin baru. Pengantin baru menikah beberapa bulan.
Suatu ketika sang suami pergi bekerja. Ya, namanya bekerja kan pasti pulangnya capek gitu ya. Karena sang istri ini karena sedang hamil muda, jadi agak biasa lah orang kalau hamil pertama itu kayaknya susah untuk bergerak, ya. Kayak ada manjang-manjang sedikit kan perempuan gitu ya. Apalagi anak pertama kan, jadi dia agak malas untuk bekerja untuk melakukan sesuatu. Ketika suaminya pulang dari kantor gitu, terus sang istri duduk di depan rumah, di samping istrinya sudah ada kopi dan juga ada pisang goreng. Karena ya capek, sang suami pun menginginkan hal itu. Lalu sang suami datang dengan berkatakan firman kepada istrinya, demikian firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Wah, ini suaminya minum karena pisang goreng sama kopi kan gak dikasih. Ya wajar dong dia kasih firman Tuhan itu. Terus sang istri menjawab, firman Tuhan menjawab, janganlah kau memilih. Ya, hebat juga ya. Janganlah kau memilih. Ini istri juga pintar sekali ya ternyata. Jangan memilih. Terus sang suami pun tidak mau kalah. Dia mengatakan demikian firman Tuhan, berbahagialah ya yang memberi daripada menerima. Wah, ini sebenarnya ya menyakitkan. Alatnya juga bergejolak. Sang istri pun tidak mau kalah. Dia langsung mengatakan, firman Tuhan menjawab, hai pemalas, pergilah kepada sebut. Dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Istrinya menjawab. Ya, nah, Suaminya lagi. oh ini, bilang aja kau laki-laki gak mau kalah. Saya yang berkata jadi terserah saya tidak perempuan suka-suka saya. Sang istri mengatakan seperti itu ya, belajarlah kepada semua. Sang suami pun membalas. Firman Tuhan berkata, hormatilah suami. Ini keterangan ya yang luar biasa. Keterangan firman ya. Lalu yang mendengar hal itu, sang istri pun memberikan. Tenang. Sang istri pun memberikan pisang goreng. Memberikan. Kemudian sang suami mengambil. Lalu sang istri menjawab. Nah, dia ambil. Lalu dia mengatakan kepada suami, pergilah dan jangan berbuat dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, katanya kepada suaminya. Apalagi keras ya sudah dikasih firman Tuhan yang terakhir sebagai penutup, jangan berbuat dosa lagi. Ini kan sang suami pun tidak bisa menjawab balik. Ya. Nah, jadi dari ilustrasi jalan pertama, ternyata banyak firman Tuhan yang mereka hafal. Tapi di antara keduanya tidak ada menjadi pelaku firman. Dan kalau yang tertawa, apakah juga pelaku? Nah, yang tertawa juga pelaku. Banyak tahu firman Tuhan tapi tidak hidup di dalamnya. Nah, cek diri kita masing-masing. Ya, cek diri kita masing-masing. Apakah kita pun demikian? Ya. Kalau tadi saya buat laki-laki menang, maka seharusnya yang terakhir sang suami menjawab, ya Bapak ampunilah mereka. Tapi jangan, perempuan harus benar. Ya, jadi yang ketiga ya adalah menghidupi firman Tuhan atau melakukan dalam hidupnya.
Supaya dengan demikian hidup kita akan menjadi orang yang berkualitas. Ya. Nah, ketika kita melakukan ketiga hal tadi, yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, maka berkat yang kita terima adalah di ayat yang ketiga mengatakan apa? Berhasil. Coba dibaca, jangan suka kesimpulan. Yang apa siapa, yang kesimpulan siapa ya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya Tuhan mencukupkan. Ya, ada bekal yang Tuhan siapkan, ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Dan selanjutnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbicara tentang kita akan mengalami kemajuan, kita akan mengalami keberuntungan, kita akan mengalami yang namanya kemakmuran, kita akan mengalami yang namanya kesuksesan dalam hidup. Ketika kita melakukan ketiga hal tersebut. Jadi hidup yang berkualitas atau pemuda-pemudi yang berkualitas ada 3 hal dari 3M. Mari kita lakukan kerjaan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita hidup yang berkualitas. Dimanapun kita berada, Tuhan utus kita dimanapun, tetaplah berkualitas, tetaplah bercahaya dimanapun, sehingga dengan demikian nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Demikian dalam pembacaan kita malam hari ini.